Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sampai apabila dihilangkan dari diri mereka mengatakan, yaitu dihilangkan rasa takut dari diri mereka, para malaikat, mereka bertanya, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Maka malaikat yang lain menjawab, al-haqqa, kebenaran, wa huwal 'aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan juga Maha besar. Munasabatul bab li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid. Anna fihi bayan halil malaikah, bahwa di dalam bab ini terdapat penjelasan kondisi para malaikat, alladzina hum aqwa wa a'dhamu min man ubidah min dunillah, yang kondisi mereka para malaikat adalah yang mereka paling kuat, paling besar, sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana haluhum ma'allahi ma dzukira min haibatihim minhu wa khasyatihim lah, maka jika kondisi mereka para malaikat bersama Allah sebagaimana disebutkan berupa rasa takut mereka kepada Allah, rasa takut mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa yud'auna ma'allah, maka bagaimana para malaikat diminta disembah dari selain Allah sedangkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka fuzzi'a, tercengang, sampai pingsan mereka. Wa ghairuhum min babi aula, maka yang selain para malaikat itu lebih utama untuk tidak disembah. Wa fi dzalika raddun ala jami'il musyrikin alladziina yad'uuna ma'allahi man la yudani al-malaikah. Maka di dalam bab ini terdapat bantahan terhadap seluruh kaum musyrikin yang mereka meminta bersama Allah kepada selain Allah, la yudanil malaikah, yang padahal mereka juga tidak mendekati malaikat. Apa maksudnya? Itu berhala-berhala. Kalau disandingkan dengan para malaikat sangat jauh. Jangankan dikatakan sama, dikatakan mendekati sama dengan malaikat saja tidak dikatakan, sangat jauh perbedaannya. Tatkala malaikat itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana disembah? Artinya kalau malaikat demikian, apalagi yang selain malaikat, lebih hina lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fuzzi'a an qulubihim, uzila al-faz'u an qulubil malaikah min al-ghasyah allati tusibuhum 'inda sama'i kalamillahi bil wahyi ila Jibril. Fuzzi'an qulubihim, dihilangkan rasa takut dari hati mereka. Artinya uzila al-faza', dihilangkan rasa tercengang dari hati mereka para malaikat, minal ghasyah, berupa apa? Berupa pingsan, allati tusibuhum, yang menimpa mereka pingsan, inda sama'i kalamillah bil wahyi. Jadi para malaikat tatkala mendengar kalam Allah itu mereka pingsan. Inda sama'i kalamillahi bil wahyi ila Jibril, tatkala Jibril menyampaikan kalamullah kepada mereka. Qalu, mereka mengatakan, qala ba'duhum li ba'di istibsyar,
Kemudian sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain dalam rangka istibsyar. Istibsyar itu optimis ya, berharap baik. Madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, yang telah dikatakan kata mereka adalah kebenaran. Ai qala Allahul haqqa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebenaran. Wa huwal ali, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Alladzi lahu uluul qadir wa uluul qahr wa uluul dzat, yang mana Allah Subhanahu wa taala tinggi ya qadr derajatnya, wa uluul qahr tinggi kekuasaannya, wa uluul dzat dan tinggi zatnya, itu berada di atas. Al-kabir ay alladzi la akbar wa la 'azama minhu tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala la akbar, tidak ada yang lebih besar, wala 'azam, tidak ada yang lebih ya agung dibandingkan Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali, makna ijmali lil ayat untuk ayat ini adalah, siapa yang enggak ada ini? Hah? Mana siapa mau? Siapa lagi enggak ada? Hah? Mana yang lain? Siapa yang enggak ada? Hah? Peros mana? Pulang. Hah? Pulang. Terus siapa lagi? Hah? Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini adalah yukhbirullahu subhanahu 'anil malaikah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang para malaikat, annaha idza sami'atil wahya, bahwa mereka para malaikat tatkala mendengar wahyu minallahi ila Jibril, wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Jibril, fazi'at inda dzalika ta'ziman wa haibatan, maka mereka pun fazi'at, langsung tercengang, langsung tercengang. Kenapa? Karena ta'ziman wa haibatan, fazi'at, tercengang, takut. Inda dzalik, tatkala itu ta'ziman wa haibatan, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ar'adat hatta yusibaha mislul ghash, sehingga mereka wa ar'adat, mereka pun menggigil, hatta yusibaha mislul ghash, sehingga mereka tertimpa yang semisal dengan pingsan. Fa idza uzilal faz'u min qulubihim, maka tatkala dihilangkan rasa takut dari hati mereka, akhadhu yatasaalun, baru mereka saling bertanya. Fayaqulun, mereka mengatakan, madza qala rabbukum? Fayaquluna qala al-haqqa wa huwal ali fawqa kulli syai'. Kemudian al-haqqa, jawabannya adalah kebenaran, dan Allah Maha tinggi, berada di atas segala sesuatu. Alladzi la akbara minhu wa la 'azam, tidak ada yang lebih besar dari Allah dan tidak ada yang lebih agung. Ma istafadu minal ayat, yang bisa diambil faidah dari ayat ini adalah al-ula, yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin, bantahan kepada seluruh ya kelompok-kelompok kaum musyrikin, alladzina ya'buduna ma'allah, yang mereka menyembah selain Allah ya bersama Allah, man la yudanil malaikah, yang derajatnya tidak mendekati derajat malaikat, wala yusawihim fi sifatin, bahkan tidak menyamai malaikat dalam sifatnya, min sifatihim, dari sifat-sifat malaikat. Tabarakallahu. Mana yang lebih mulia? Ya, mana yang lebih besar? Mana yang lebih agung? Ya. Apakah mereka berhalanya orang-orang kaum musyrikin atau malaikat? Mana yang lebih agung? Malaikat yang lebih agung. Dengan itu mereka malaikat tidak boleh disembah. Kenapa? Karena mereka sendiri lemah di hadapan Allah. Bahkan tatkala mendengar kalamullah, wahyu yang disampaikan Jibril, mereka tercengang sehingga pingsan. Ya, saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak berhak untuk disembah. Apalagi yang selain Allah. Apalagi yang selain malaikat.
Asaniyah, yang kedua, isbatul kalami lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bi jalali. Menetapkan kalamullah subhanahu wa ta'ala sesuai dengannya, layak dengan ya kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara dengan huruf dan saut dan suara, dan bahwasanya Al-Quran, pendapat yang benar adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dikatakan Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ya, bahwasanya Al-Quran adalah makhluk dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersifati dengan sifat kalam, dan Allah menciptakan kalam. Kemudian Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamun nafsi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara tapi tidak dengan suara atau huruf. Adapun yang di dalam Al-Quran, yang di dalam mushaf itu huruf-hurufnya, suaranya, ya, itu adalah barakallahu fikum hikayat dari kalamullah, cerita dari kalamullah yang diungkapkan oleh Jibril atau yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala ya tersifati dengan sifat kalam, baik kalam dzatiyah yang senantiasa ada pada dirinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat kalam, yaitu kalam yang sifatnya fi'li, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana Allah berbicara kepada Musa. Dan Al-Quran mushaf merupakan kalamullah, baik hurufnya barakallahu fikum, dan sesuatu yang tatkala kita baca itu adalah kalamullah, dan sesuatu yang kita hafal di dalam dada itu adalah kalamullah. Itu adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. As-salitsah, yang ketiga, anna kalamullah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluk. Ya, kalamullah itu bukan makhluk. Li'annahum yaqulun, dikarenakan para malaikat bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan Rabb kalian? Apa yang dikatakan Rabb kalian? Ya. Apa yang diucapkan Rabb kalian? Berarti bukan makhluk. Ya. Lam yaqulu madza qala rabbukum. Mereka tidak bertanya apa yang diciptakan oleh Allah, tapi apa yang dikatakan oleh Allah, bukan apa yang diciptakan oleh Allah. Menunjukkan ya kalamullah adalah sifat, bukan makhluk. Ar-rabi'ah isbatul uluwi lillahi subhanahu fawqa makhluqatih. Menetapkan sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, tinggi derajatnya, tinggi kekuasaannya, dan tinggi zatnya ada di atas setiap makhluk. Apa dalilnya? Berdiri. Antum, Nanda, apa dalilnya? Cengar-cengir berdiri. Faiz, apa dalilnya? Bukan, itu dalil kalam itu. Apa dalilnya? Allah maha tinggi secara zat, secara penguasaan, dan juga secara barakallahu fikum derajat. Bisa nggak? Apa dalilnya? Sudah berdiri lah. Demi ini bercanda terus. Apa dalilnya? Nah, yang mana dalilnya? Yang mana dalilnya dalam ayat itu? Ayo, wa huwal ali. Ali itu maha tinggi. Baik. Al-khamis, yang kelima, isbatu 'azamatillah. Menetapkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Mana dalilnya? Iya, mana? Yang mana dalil yang mana? Cepat. Yang mana dalil bahwasanya menunjukkan kepada keagungan Allah, kebesaran Allah?
Nanda. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Yang mana dalilnya? Kabir. Ya sudah, duduk. Baik. Jadi mana dalilnya kalam? Mana dalil kamu Nanda? Bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, mana dalilnya? Tung sudah nggak punya kitab, bercanda lagi. Mana dalilnya? Aldi, mana dalilnya? Qala rabbukum. Fi sahih, di dalam as-sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal idza qada Allahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat pun akan mengepakkan sayap-sayapnya. Khada'anan, ya, liqaulihi, karena tunduk kepada firman Allah taala, ka'annahu silsilatun ala Safwan, seakan-akan kaul tersebut adalah silsilah, rantai di atas Safwan, di atas batu yang licin. Yunfiduhum dzalik, yunfiduhum dzalik, sebagaimana ucapan hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, sampai apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka mengatakan apa yang dikatakan Rabb kalian, qaulul haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Mereka pun menjawab adalah kebenaran dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Fa yasma'uha mustariqus sama', maka didengarlah oleh para pencuri pendengaran. Wa mustariqus sam'i hakadha, dan para pencuri kebenaran pendengaran adalah seperti ini, ba'duhu fawqa ba'd, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Wa safahu Sufyan bi kaffi, maka Sufyan mensifati dengan kaffi, faharrafaha. Itu bercanda terus, angkat kakinya satu. Jadi harrafa itu amala, dimiringkan ya, kini kaf kan, kemudian dimiringkan sama dia, dimiringkan seperti ini. Ya kata Sufyan bin wasafahu Sufyan bi kaffihi, terus wabadadah, badadah itu di baina asabi, di apa namanya, farraq, di farraq itu dibentangkan, jadi apa namanya, dipisahkan. Ba'duhu fawqa ba'd, ba'duhu fawqa ba'd berarti segini, seperti ini. Dicontohkan seperti ini oleh ya, Sufyan. Nah, jadi pencuri berita langit itu seperti ini. Nah, ini yang di atas sampai ke sini, kemudian ke bawah sampai ke dukun. Taib. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtah. Maka ia mendengar suatu kalimat, kemudian disampaikan kalimat tersebut kepada orang yang di bawahnya. Angkat kakinya. Summa yulqiha al-akharu ila man tahtah. Kemudian yang lain menyampaikan lagi ke bawahnya, hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahir, sampai disampaikan kepada lisannya penyihir atau dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiha, dan terkadang mereka didapati oleh syihab, ya, bintang yang memanah mereka sebelum mereka menyampaikan ke bawahnya. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzib ma'aha mi'ata kizbah, dan terkadang mereka menyampaikan sebelum didapati oleh bintang tersebut, kemudian mereka berdusta bersama kalimat tersebut dengan 100 dusta. Fayuqal, kemudian dikatakan alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza,
Bukankah telah dikatakan kepada kami pada hari ini dan itu, fa yusaddaq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama', maka dibenarkan kalimat tersebut yang telah didengar dari langit. Sufyan adalah huwa ibnu Uyainah bin Maimun al-Hilali. Sufyan ya adalah ibnu Uyainah bin Maimun al-Hilali. Sufyan bin Uyainah. Siqatun hafidun hujjah. Siqah ya, hafid, penghafal, hujjah, dijadikan hujjah. Kalau dia mengeluarkan hadis, maka hadisnya apa? Hah? Siqah, hafid, hujjah. Hadisnya? Hah? Sahih. Min kibaril a'immah, termasuk ulama kibar, mata sanata samanin wa tis'ina wa mi'atin hijriyatan, wafat pada tahun 198 hijriah. Fi sahih, antum bercanda terus, angkat kakinya. Siapa namanya Ibnu Uyainah? Dia kalau meriwayatkan hadis maka hadisnya sahih. Idza qada Allahu al-amra ay idza takallama bih, apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suatu perkara, khada'anan bi fathataini min al-qudu', dengan ya di fathah dengan dua fathah, itu diambil dari qudu'. Qudu itu tunduk. Wa ruya bi dhammi awwalihi wa sukuni tsani, dan juga diriwayatkan dengan mendomah yang pertama qudu' dan mensukun yang kedua, berarti qud'anan bacanya, ay khadi'ina ya, artinya khadi'ina, tunduk. Liqaulihi ay liqaulillahi ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, ka'annahu ay as-saut al-masmu', seakan-akan as-saut al-masmu', suara yang terdengar. Sofwan huwal hajarul amlas, Sofwan itu al-hajarul amlas, batu yang licin. Yanfudhuhum dzalik ay yakhlusu hadzal qaul wa yamdi fil malaikah, murni ucapan ini dan berlaku pada para malaikat. Fayasma'uha ay al-kalimata allati qadaha Allah, mereka dengar kalimat tersebut, yaitu kalimat yang Allah putuskan, yang Allah tentukan. Mustariqus sama', yaitu al-mukhtatifu li kalamil malaikah, para pencuri kalamnya malaikat, minasyayatin, dari kalangan syaitan. Jadi yang mencuri kalam di langit itu adalah mereka para syaitan. Ya. Biasa mereka mencuri kalam tersebut untuk disampaikan kepada dukun. Makanya kenapa sebagian dukun itu tahu dia perkara gaib yang akan terjadi. Nah, itu pun sesekali diizinkan oleh Allah untuk apa? Untuk memberikan fitnah, untuk memberikan ujian kepada manusia, apakah mereka betul-betul beriman kepada Allah atau tidak. Wasafahu ay wasafa rukub syayatin ba'dhum fawqa ba'd. Jadi mensifati rukub syayatin, menungganginya syaitan, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Hatta yasilu ila haitsu yasma'una tahaddusal malaika bil amri yaqdihi Allah, sampai mereka ya kepada di mana mereka mendengar ucapan malaikat terhadap suatu perkara yang Allah putuskan. Faharrafaha amalaha maksudnya memiringkan. Wa baddada baina asabihi ay farraqa bainaha, ya, farraqa itu seperti ini, dipisahkan. Baik. As-sahir alladhi yata'ata as-sihra, alladhi yata'ata as-sihra, yaitu orang yang mengerjakan sihir. Wa huwa ibaratun amma khafiya, dan dia ibarat dari sesuatu yang khafiya, yang tersembunyi. Walatufa sababuhu, yang sangat samar sebabnya. Min amalil uqad,
min amalil uqad war ruqa, berupa atau dari perbuatan uqad buhul war ruqa dan ruqyah. Ya, ini ruqyah yang tidak syar'i yang dimaksud. Wa ghairiha dan yang selainnya. Itu penyihir ya. Ya. Jadi perkara-perkara yang kita tidak tahu sebabnya itu, ya, bagaimana kok bisa berubah seperti ini, bisa terjadi seperti ini, nggak tahu kita sebabnya, itu perbuatan penyihir. Ya. Ada yang dilindes, nggak mati, kan nggak tahu sebabnya itu. Dan sihir terbagi dua, ya. Ada takhyili, ada hakiki. Ada takhyili, ada hakiki. Takhyili itu yaitu sihir yang tidak hakikat. Sihir tersebut hanya terjadi pada mata-mata orang yang disihir. Contoh misalkan, ya, si Aldi nyihir batu menjadi merpati, atau si Aldi nyihir orang seakan-akan si Aldi jatuh dari lantai atas dan gak mati. Nah itu sebetulnya si Aldi nggak loncat itu, cuman orang yang melihat seakan-akan si Aldi loncat, disihir matanya. Nah nggak hakikat kan, sebetulnya dia nggak loncat. Nah kalau yang hakiki itu hakikatnya memang terjadi. Dan yang hakiki ini, yang kedua, yang hakiki ini bisa berpengaruh untuk yang disihir. Contohnya apa? Santet. Ya. Orang disantet sakit, atau disantet, ya, barakallahu fikum, jadi nggak bisa gerak dan seterusnya. Nah ini sihir yang hakiki, yang memang ada pengaruhnya secara hakikat. Tapi kalau sihir yang takhyili tidak ada pengaruh secara hakikat. Dia cuma menyihir mata orang yang disihir saja. Ya, seperti sulap-sulap, permainan sulap itu sihir, ya, takhyili. Khayalan saja, dunia khayalan, paham sih? Nggak benar, nggak secara hakikat. Tapi yang secara hakikat itu yang disihir, yang seperti santet dan semacamnya. Wal kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil kainat fi mustaqbaliz zaman. Dukun adalah yang mengabarkan kejadian-kejadian di waktu yang akan datang. Ya. Wa yad'i ma'rifatal asrar, dan dia mengklaim mengetahui perkara rahasia. Ya. Paham di sini? Itu dukun. Maka dukun itu tahu dia barang hilang, tahu, ya. Dia tahu nanti kalau misalkan, ya, seperti antum kalau lagi ada final Piala Dunia tuh, nah, itu biasanya ada dukun-dukun tuh nyari duit. Jadi orang datang ke dukun nanya siapa yang menang kira-kira, Jerman atau Spanyol, Spanyol atau Belanda. Yang nanya tuh ngapain nanya? Kan dia mau taruhan, ya nggak? Nanya dukun dulu dia. Nah itu dukun. Jadi dia seakan-akan tahu perkara gaib yang akan terjadi. Kalau benar, ya, itu sebetulnya, ya, itu dari syaitan. Ya, dia tahu dari syaitan. Kalau dia dukun-dukunan, benar berarti kebetulan, ya. Jadi kalau dia intinya, kalau dia misalkan si dukun atau tukang sihir ini, kalau dia meminta bantuan syaitan, berarti apa? Perbuatan kufur, kesyirikan, karena meminta bantuan kepada selain Allah. Tapi kalau misalkan sulapnya adalah sulap-sulap barakallahu fikum, itu kecepatan tangan, ya, prok-prok jadi apa, itu kecepatan tangan kayaknya itu, ya. Ya. Kalau yang seperti itu sulap-sulap itu termasuknya pendusta, ya nggak? Kan bohong dia. Ya. Itu termasuknya pendusta atau ngibul, apa, penipu lah. Sama dosa juga, tapi tidak sampai kepada syirik atau kafir, ya. Ngibul. Atau misalkan dukun-dukunan, dia sebetulnya nggak tahu apa-apa dia cuma ngomong aja. Nah ini yang benar, menang, kebetulan benar dia, kebetulan. Ya, padahal dia nggak tahu sebetulnya, kebetulan aja. Nah terus besok-besoknya datang lagi orang-orang. Nah besok-besoknya mungkin nggak kebetulan dia, salah dia. Nah kalau seperti ini enggak, ya. Jadi intinya apa?
sihir atau perdukunan atau persulapan itu, kalau dia menggunakan bantuan syaitan, maka syirik dan kufur. Tapi kalau tanpa bantuan syaitan, maka dianggap sebagai penipu, ya, penipu atau pendusta. Dan itu tidak sampai derajat syirik. Adrakahu syihab, ay adraka al-mustariqu syihab. Al-mustariq asyihab. Jadi para pencuri itu didapati oleh asyihab, bintang-bintang, wa huwa alladhi yurma bihi qabla ilqaiha fayahriquhu. Adalah yang dilempar dengannya sebelum mereka menyampaikan berita tersebut dan membakar si para pencuri tersebut. Jadi bintang-bintang yang apa? Yang memanah syaitan-syaitan itu, ya, dengan panah api. Fayaqdhibu ay as-sahira awil kahin, sehingga para dukun pun berdusta, orang sihir pun berdusta. Ya, dinunggukan malam ini harusnya sudah ada berita sampai dari jinnya, dari syaitannya. Yang enggak sampai-sampai. Sedangkan besok sudah ditagih. Ya, sudah, akhirnya dusta. Kenapa setannya enggak nyampe-nyampe? Dipanah dia sama bintang itu. Bintang pemanah. Macet. Maha ayal kalimat lati alqaha, yaitu kalimat yang disampaikan. Al makna al ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum ini bercanda terus. Pusap. Nah, sambil skot jam dari situ. Mundur sambil skot jam. Nah, sambil skot jam situ sampai berhenti. Al makna al ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'zimil malaikah, tentang pengagungan para malaikat li kalamillah, kepada kalamullah, wa ma ya'tarihim minal khauf, dan apa yang menimpa mereka berupa rasa takut, wa tasaulihim amma qala rabbuhum, dan bertanyanya mereka terhadap apa yang dikatakan Rabb mereka, wa ijabati ba'dihim li ba'din, dan jawaban sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wa ma ta'lamu syayatinul ladzina yahtatifuna kalamal malaika fi dzalika litulqihi ila sahara wal kuhan min nas. Dan apa yang diketahui syaitan, yahtatifuna, yang mereka curi dari kalamnya malaikat dalam hal tersebut, ya, untuk mereka sampaikan kepada sahara, kepada para penyihir, wal kuhan, para dukun, minan nas, dari kalangan manusia. Wa ma tulaqihi syayatinu minar ramyi bisyuhubihi naidin, maka mereka para syaitan tidak bisa menyampaikan dikarenakan dilempar oleh syuhub, bintang-bintang tatkala itu. Wa annahu qad yatamakkanu syaitanu min isalil kalimah al-masmu'a minal malaika ila sahir awil kahin, dan terkadang syaitan memungkinkan untuk menyampaikan kalimat yang didengar kepada malaikat, ya, atau dari malaikat kepada penyihir dan para dukun. Di hikmatin ya'lamuha Allah, dikarenakan ada hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum berdiri juga. Berdiri. Angkat kakinya. Gede doang antum ini. Ya. Kalau sama si Rifki. Wa illa fa huwa subhanahu la yafutuhu syai'. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala yafutuhu syai', tidak akan luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum paham ya? Jadi di langit itu sebetulnya ada apa? Ada penjaganya. Itu mereka bintang-bintang yang melempar apa? Melempar panah berupa api kepada para pencuri berita langit. Nah, kenapa kok ada yang tidak dilempar? Apakah menunjukkan Allah luput? Ya. Ada yang lolos dari Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Ya, memang sengaja diloloskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Menguji manusia apakah betul-betul beriman atau tidak kepada Allah. Ya. Orang KTP-nya Islam, puasa, salat, masih datang ke dukunnya enggak? Pengen hamil, enggak hamil-hamil, datangnya ke dukun. Ya. Mau ngebor air, berkali-kali ngebor enggak bisa-bisa, manggilnya dukun, ya enggak? Di depan manggil dukun. Ya. Sudah dibayar dukunnya, airnya enggak keluar juga. Ya, dosa syirik ya. Disuruh motong ayam kampung 2 ekor. Ya. Enggak keluar airnya. Malah rusak ini bornya. Sampai 40 meter enggak keluar.
Fayuzadu ma'atil kal kalima min kibari syaitan awil adami tis'un wa tis'una kadzbah. Maka ditambahkan dengan bersama kalimat tersebut dari sisi syaitan atau manusianya sekitar 99 kedustaan. Jadi yang diloloskan oleh Allah itu cuma satu. Mereka kan mencurikan berita tersebut. Nah, diloloskan dan enggak dipanah. Satu doang tapi ya. Menguji manusia. Nanti kalau sudah dikasih tahu, kata manusia benar juga yang dikatakan si dukun ini. Berarti betul-betul dokter super ya. Dukun super berarti dia. Akhirnya besok-besok datang lagi. Nah, besok-besoknya itu baru dia. Enggak bisa sebetulnya. Tapi pakai dusta semuanya. Wa tuda'u kulluha fin nasi fa yusaddiquna kullaha bisababi tilkal kalimal masmu'ah. Dan disiarkan seluruhnya kepada manusia kalimat tersebut, sehingga mereka pun membenarkan kalimat tersebut semuanya disebabkan satu kalimat yang pernah didengar. Ya satu doang benar ya. Nah 99 bohongnya. Ya. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab ini adalah anna fihi radda 'alal musyrikin. Bahwasanya di dalam bab ini terdapat bantahan kepada kaum musyrikin, fa innahu idza kana hadzal halal malaika, maka jika apabila demikianlah kondisi para malaikat inda sama'i kalamillahi ma a'tahum Allahu minal quwwah. Tatkala mereka mendengar kalam Allah bersamaan mereka diberikan kekuatan oleh Allah. Alima annahu la yajuzu sarfu syai'in ibadah lahum. Menunjukkan ya, diketahui bahwasanya tidak boleh memalingkan sedikit pun dari ibadah kepada para malaikat. Fa kaifa mimman dunahu? Maka bagaimana kepada selain para malaikat yang di bawah mereka derajatnya? Ma istafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah al-ula, yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladziina ya'buduna al-malaikata wal anbiya'i was shalihin. Bantahan kepada kaum musyrikin yang menyembah para malaikat dan para nabi dan orang saleh. Asan yang kedua, ta'zimullah subhanahu wa annahu mustahiqul lil ibadah wahdahu la syarikalah. Pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya Allah yang berhak untuk disembah semata dan tidak ada sekutu baginya. Asalisa isbatu uluwillahi ala khalqi, menetapkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Wa isbatu taqallumihi bikalamin yusma', dan menetapkan Allah berbicara dengan pembicaraan yang bisa didengar. Allah itu berbicara dengan saut, dengan suara, dan juga dengan huruf. Sebagaimana Allah menulis di Lauhul Mahfuz, ya. Allah menulis dengan huruf. Ar-rabi'a ibtalus sihri wal kahana wa in sadaqal kahinu was sahiru fi ba'dil ahyan. Membatalkan sihir dan perdukunan, sekalipun si dukun atau tukang sihir terkadang benar pada sebagian waktu. Ya, al-khamisah yang kelima, anal ibrah bil ghalib al-katsir la bin nadir al-qadim. Jadi ibrah ya, yang jadi patokan kebenaran adalah kebiasaan yang banyak ya, bukan yang jarang-jarang. Orang itu dikatakan pintar kalau dia sering jawab, kalau dia sering benar, kalau dia sering barakallahu fikum ngisi dengan benar, ya, itu dikatakan pintar. Kalau dia misalkan cuman sekali doang benarnya, banyak salahnya, enggak dikatakan pintar, ya enggak? Nah sama, ya. Orang jujur itu tatkala dia banyak jujurnya, walaupun pernah sesekali, ya, bohong. Mungkin karena ada hikmah, ada alasan yang benar. Tapi kalau misalkan dia banyak dustanya, benarnya sekali, nggak mungkin kita katakan orang jujur. Paham di sini? Jadi ibrah, patokan itu adalah dilihat dominannya dibandingkan ya minimalnya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.